Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Maha Cinta yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, karena pada saat ini kita masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk bertemu dan bersilaturahmi kembali melalui channel Maha Cinta. Sobat sekalian, beberapa hari yang lalu ada suatu pertanyaan. Pertanyaan ini mungkin terdengar sedikit aneh dan asing di telinga kita, karena di zaman modern ini masih ada sebagian orang yang ingin memiliki daya linuwih atau bisa disebut ingin sakti. Beliau bertanya mengenai apakah perlu berpuasa agar kita bisa menjadi orang yang linuwih, orang yang sakti, orang yang mampu menerawang, mampu melihat batin seseorang. Baik, terima kasih. Pertanyaan tersebut sangat bagus. Walaupun mungkin pada saat ini, pada era modern ini, pada era teknologi internet yang sudah berkembang, tetapi masih ada sebagian orang yang mempertahankan kearifan lokal, ingin mempunyai daya adikodrati atau daya linuwih yang sering disebut sakti mondroguno. Sobat sekalian, sebenarnya saya sedikit malu untuk berbagi pengalaman mengenai hal ini, karena saya pernah mengalami fase-fase ketika waktu muda dahulu, mungkin sekitar tahun 1999. Saya ingin mempunyai kekuatan supranatural, kekuatan adikodrati, atau yang sering disebut manusia sebagai manusia sakti. Dulu saya sudah bertemu dengan guru-guru dari berbagai lini keilmuan, ternyata banyak syarat, banyak lelaku yang bertumpu pada tirakat untuk meminimalisir kekuatan tubuh, yaitu dengan puasa. Pada waktu dahulu saya pernah melakukan puasa mute 3 hari, 7 hari, yaitu hanya makan nasi putih dengan jumlah hitungan 7 butir kepalan tangan. Jadi ketika kita berpuasa 7 hari puasa mute,
Hari pertama kita berbuka dengan 7 kepal nasi putih, dan berikutnya berkurang 1 menjadi 6 kepal, berikutnya 5, 4, 3, 2, 1, dan terakhir ditutup dengan puasa ngebleng, tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur selama sehari. Saya juga pernah melakukan puasa ngebleng 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum, tidak boleh keluar dari sentong atau kamar, dan tidak boleh terkena sinar matahari. Tentu saja tidak boleh tidur. Bagaimana bisa tidur? Wong perut kosong, keroncongan, perih, jelas mata akan terbuka lebar. Tetapi ketika melakukan tirakatan seperti itu, apa yang saya peroleh? 0. Saya tidak memperoleh esensi keilmuan yang saya pelajari. Padahal dahulu saya ingin mempelajari ilmu kadidayan, ilmu keawibawan, ilmu pengasihan, ilmu pengobatan, dan ilmu weruh sadurunge pinalah. Harapan-harapan itu apa yang saya dapatkan? Semuanya hampa, kosong, tidak dapat apa-apa. Dan akhirnya saya bertemu dengan seseorang, dan beliau tidak mau dianggap sebagai guru. Beliau hanya mau disebut sebagai teman sharing, teman berbagi. Dari beliau saya mendapatkan, alhamdulillah, pencerahan yang sangat luar biasa mengenai suatu perjalanan spiritual. Sedikit kita ulas mengenai spiritual dan supranatural. Sebetulnya dua hal ini serupa tapi tak sama. Kalau supranatural adalah kemampuan adikodrati yang berasal dari luar tubuh, sehingga kekuatan tersebut masuk ke dalam tubuh dan menyatu sehingga muncul suatu kejadukan yang diperoleh seseorang. Sedangkan spiritual adalah sesuatu kekuatan yang sudah ada dalam diri pribadi manusia yang perlu dibangkitkan untuk lebih berkeyakinan dan berkesadaran terhadap Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Ketika seseorang sudah belajar dan mendalami spiritual, secara otomatis supranatural juga akan diperoleh tanpa perlu belajar. Alhamdulillah, saya mendapat pencerahan yang sangat besar, sangat banyak, bahwa untuk memperoleh ilmu pengetahuan, mohon maaf, saya tidak usah menyebut mengenai ilmu kesaktian, karena mungkin bisa disebut
terlalu muluk-muluk. Kita cari yang slow-slow saja, yang mudah dicerna, dipahami oleh masyarakat pada zaman now, pada zaman sekarang, pada zaman saat ini yang serba modern, serba berteknologi. Saya pernah bertanya kepada beliau, apakah untuk belajar spiritual perlukah kita berpuasa? Beliau pun menjawab dengan tertawa terbahak-bahak. Baik, kalau ingin sakti dengan cara berpuasa, berarti seperti ikan yang kita pelihara di dalam akuarium, kita buat berpuasa entah 3 hari, entah 7 hari. Apakah ikan-ikan tersebut akan menjadi sakti? Akan mampu mengetahui sesuatu hal yang belum terjadi dan diketahui pada saat ini? Apakah ikan tersebut memiliki ilmu terawangan? Kan tidak. Ternyata ikan yang dipuasakan tidak akan memperoleh ilmu pengetahuan. Saya pun terbelalak. Ternyata benar bahwa hewan pun ketika dibuat berpuasa, ternyata mereka tidak memiliki kekuatan adikodrati, kekuatan supranatural yang aneh-aneh. Beliau menyambung, sebetulnya di setiap diri manusia terdapat suatu ilmu-ilmu pengetahuan yang perlu dibangkitkan, tidak melalui puasa. Ada cara yang lebih mudah dan sangat mudah untuk diterapkan, untuk diamalkan oleh masyarakat pada saat ini tanpa harus puasa. Saya pun bertanya, apakah bisa dibuktikan perkataan panjenengan bahwa tanpa puasa pun kita dapat menerawang batin seseorang? Beliau pun menjawab, jika tidak percaya, gak apa-apa, saya juga gak rugi. Ketika sampean percaya, saya pun juga gak rugi. Kan kita teman sharing, bukan guru dan murid. Kita sharing dengan gratis tanpa dipungut biaya apapun. Saya pun terdiam. Dalam hati saya pun berkata, apakah mungkin tanpa puasa kita akan memiliki ilmu-ilmu adikodrati? Saya pun meresapi hingga beberapa saat, beberapa hari kemudian saya pun kembali kepada beliaunya dan saya mulai belajar untuk lebih berkesadaran. Ternyata perilaku yang diperlukan hanyalah mediasi, kalau orang menyebutnya meditasi. Mediasi merupakan suatu latihan
untuk mengembangkan otot-otot jiwa agar lebih kuat dan terkoneksi dengan sumber spiritual. Cara meditasi, silahkan gunakan metode-metode yang sudah dipelajari sebelumnya dan diyakini. Berikutnya, beliau mensyaratkan lelaku harus mencontoh perilaku dari Rasulullah SAW, yaitu jujur. Jujur dalam hal ini bukan jujur kepada orang lain, tetapi tetap berbohong pada diri sendiri. Akan tetapi yang diajarkan, yang dipesankan sebagai lelaku, yaitu kita harus jujur kepada diri sendiri. Jangan pernah membohongi diri sendiri. Ketika kita sudah jujur pada diri sendiri, otomatis kita pun jujur kepada orang lain. Syarat ketiga yaitu selalu bersungguh-sungguh. Ternyata hal ini merupakan membuat disiplin diri agar lebih terlatih, agar lebih terbentuk perilaku istiqomah terhadap sesuatu hal. Dan yang terakhir, kuncinya adalah selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mudah bahwa Allah selalu memberikan kemudahan pada seluruh hamba-hambanya. Allah tidak akan pernah mempersulit hamba-hambanya. Saya pun tercengang. Cara ini kok sangat mudah, tanpa syarat lainnya. Misal seperti puasa, bacaan, syukuran, tumpengan, atau ritual lainnya yang sangat berat. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar ilmu pengetahuan tersebut. Dan alhamdulillah, seperti yang telah saya sharingkan pada video sebelumnya, hal tersebut merupakan pengalaman nyata yang telah saya alami, bukan cerita yang mengada-ngada atau cerita yang bohong. Sesuai pesan dari beliau bahwa kita harus jujur pada diri sendiri, dan itu otomatis tidak akan membohongi orang lain. Ternyata tanpa puasa pun kita masih
diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu mengakses ilmu-ilmu yang Allah punyai, terutama ilmu spiritual, kesadaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya hanya ingin berbagi kepada sobat sekalian bahwa untuk mendapatkan ilmu tidak usah mencari cara yang berat. Kita pilih cara yang paling mudah untuk kita lakukan. Tapi dengan hasil yang esensinya mungkin lebih besar daripada kita melakukan tirakatan puasa yang memberatkan. Sobat channel Mahacinta yang dirahmati Allah, ternyata untuk mendapatkan suatu keilmuan khususnya spiritual, kita cari jalan, kita gunakan jalan, kita amalkan jalan yang paling mudah saja. Tidak usah mempersulit diri, karena Allah sangat suka dengan kemudahan. Allah tidak akan mempersulit hamba-hambanya untuk lebih mendekat, untuk lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian, semoga pengalaman ini bisa menambah semangat, menambah keyakinan kepada sobat sekalian untuk lebih berkesadaran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan agar kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Demikian sobat channel Mahacinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo jika ingin berkomentar saya persilahkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.